Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Bocor. Seorang hacker bernama Jimbo mengaku berhasil meretas website KPU. 204 juta data pemilu tetap berhasil katanya diretas. Nomor KTP Anda, NIK Anda, tanggal lahir Anda, alamat Anda, Mr. Jimbo sudah punya. Ada apa ini? Segitu lemahnyakah data cyber dari KPU? Dan kenapa sudah hampir 1 minggu KPU masih silent, tidak memberikan tanggapan apapun? Kalau udah begini, apakah masih bisa kita percaya nanti hasil rekapitulasi pemilu tetap nanti? Inilah Hot Room, data pemilih diretas, pemilu hilang integritas. Lagi dan lagi, Komisi Pemilihan Umum diduga menjadi sasaran serangan cyber dari seorang hacker anonim bernama Jimbo. Jimbo mengaku berhasil membobol situs KPU RI dan mengklaim mendapatkan lebih dari 204 juta data. Bahkan, menariknya, data dari Jimbo ini tidak berbeda jauh dengan data dari KPU. Yang mencengangkan lagi nih, hasil analisa dari Lembaga Riset Keamanan Cyber Kisret menunjukkan informasi bahwa ada 500.000 contoh data yang berhasil dicuri dan kemudian disebarkan sebagai sampel di situs Bridge Forum. Bahkan, Jimbo menjual data tersebut dengan nilai yang cukup besar, yaitu sebesar 74.000 US dollar atau setara 1,1 miliar rupiah. Wow! Pertanyaannya, apakah semudah itu meretas data dari website resmi KPU? Atau memang ada yang salah soal sistem keamanan cyber yang dimiliki KPU? Siapa yang harus bertanggung jawab dengan kebocoran ini? Apalagi pemilu serentak sudah di depan mata. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain dan diuntungkan dari kebocoran ini. Seperti biasa, kesuksesan Hotman adalah berkat white coffee, kopi luwak. Kopi terbaik sekarang ini di Indonesia. Mantap. Oke. Disclaimer, kita sudah coba mengundang dari Bawaslu dan juga KPU dan Kominfo dan juga tim TKN dari Prabowo Gibran, tapi semuanya berhalangan. Oke. Yang pertama kita akan tayangkan dulu situs tampilan dari iklan dari si Jimbo ini. Ya, inilah tampilan iklan dari si Jimbo. Ya, dia bisa tahu. Ini harap para pemirsa di rumah, si Jimbo sekarang punya data Anda, tanggal Anda, tempat lahir Anda, kawinnya, alamatnya, RT RW-nya, bahkan nomor paspor Anda dia tahu. Dan dia tahu di mana Anda memilih. Ya. Yang sudah dia dapat, hampir 204 juta data pemilih tetap sudah dapat. Bahkan sebagai sampel dia menawarkan 500 kakak nih, 500 ribu data ditawarkan untuk Anda lihat dulu sebagai sampel sebelum Anda membeli. Harganya cuma sekitar 74.000 dolar. Ya, inilah iklan dari Mr. Jimbo dalam website Bridging Forum yang mengaku sudah berhasil mendapat data pemilu tetap dari 204 juta pemilih tetap di Indonesia. Dan sekarang dipasarkan di pasaran. Pertanyaan pertama kepada Bapak Pratama yang adalah ahli cyber nih. Bisa nggak diterangkan ini? Ya, jadi begini, data yang diambil dari KPU itu sebenarnya ada 252 juta.
252 juta. Tetapi ternyata banyak data-data yang kembar. Banyak data-data yang duplikat sehingga di-cleaning. Setelah di-cleansing kemudian ketemu angka 204.800.000. Oke. Dan itu adalah mirip sekali, hanya beda sekitar 22 data dari data DPT tahun 2024. Ya. Nah, kemudian si Jimbo ini memberikan sampel 500.000 data gitu. Nah, Gratis itu, gratis. Gratis, free, bisa download. Jadi para Semua orang pemirsa bisa yang mau download. coba beli, gratis 500.000. Gratis. Ya. Nah, kemudian saya coba untuk melakukan verifikasi random begitu. Ya. Beberapa puluh saya tes random di situsnya KPU, cek DPT online begitu, dan semuanya valid begitu. Artinya apa? Ini adalah data yang memang valid begitu, termasuk juga nama TPS-nya, termasuk juga namanya, kakaknya dan lain-lain begitu. Tidak, ini bukan pertanyaan lagi. Sudah jelas-jelas terbukti bahwa Jimbo ini telah berhasil mencuri meretas data KPU. Kalau dari saya, ini saya udah yakin 99,99% begitu bahwa ini adalah data dari KPU. Karena gini, Bang Hotman, di dalamnya itu, di field-fieldnya itu ada nomenklatur kodifikasi TPS, ada nama ID TPS. Nggak ada di Indonesia ini gitu institusi gitu yang memiliki nomenklatur itu kecuali KPU begitu. Jadi saya yakin bahwa ini data KPU. Nah, kemudian gini menariknya. Data yang diberikan sampel itu, NIK dan KK-nya itu tanpa dimasking, tanpa dibintang-bintang, lengkap semuanya. Gitu. Nah, kemarin KPU sempat berkilah bahwa yang terima data ini kan bukan hanya KPU yang punya data, tapi juga partai politik. Partai politik itu mungkin bisa ditanyakan nanti, data yang diberikan itu data yang sudah dimasking, yang sudah dibintang-bintang begitu. Nah, kemudian ada lagi tuh, loh, yang punya data tidak dibintang itu ada KPUD gitu. Saya bilang, loh, menurut aturan KPUD itu hanya punya data DPT sesuai dengan daerah yang tersebut. Jadi kalau sampai 204 juta data itu nggak mungkin diambil dari KPUD gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang juga belum ada informasi ya gitu. Ini sudah lebih dari seminggu, Bang Hotman. Gitu. KPU tidak memberikan rilis tanggapan apapun. Sebenarnya kita punya undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang harusnya maksimal 3 kali 24 jam ketika terjadi insiden cyber itu pengendali data dalam hal KPU wajib mengumumkan kepada masyarakat. Analisa Bapak sebagai ahli cyber, kenapa KPU belum memberikan tanggapan? Apakah karena dia belum berhasil menemukan pelakunya atau? Gini, kalau pelaku jangan kita omongin lah ya gitu. Karena susah sekali kita nyari pelaku. Amerika aja sampai sekarang nyari hacker aja belum ketemu. Bahkan yang masih sayembara gitu. Nggak usah pelakunya lah. Saya pikir bagaimana si KPU ini bisa melakukan audit forensik secara cepat gitu, mengidentifikasi apakah data tersebut benar-benar data KPU. Kalau menurut saya simpel aja sih. Data sampelnya dibandingkan dengan data yang ada di KPU itu cukup butuh waktu nggak nyampe sejam, kita bisa tahu data itu dari KPU Jadi apa tidak. Bapak gitu. sebagai ahli cyber sudah yakin 100% bahwa data pemilih tetap 204 juta telah diretas, telah dicuri orang lain dari KPU. 99,99%. Itu sudah otentik. No question anymore. No question. Pak Arief Budiman sebagai mantan KPU, ini kok bisa seperti ini terjadi? Pertama, setiap pemegang sistem IT pasti punya ruang untuk diserang oleh siapapun. Sebenarnya kejadian semacam ini kan tidak hanya terjadi di KPU, di lembaga pemerintah yang lain juga, di private sector. Di luar negeri pun terjadi. Di private sector juga begitu. Nah, tetapi ini menjadi menarik karena data ini kan digunakan sebagai data penting dalam kompetisi pemilu. Nah, kalau saya tidak salah ingat, KPU di mana? Sebenarnya karena keahlian KPU itu kan menyelenggarakan pemilu, gitu ya. Maka ketika kita membangun sistem, kita harus bekerja sama dengan pihak lain. Jadi menurut Bapak, KPU itu ada kelemahan dalam bidang cybernya? Ya, makanya kecolongan. Iya, tapi kita sebetulnya sudah selalu berupaya bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya kompetensi untuk urusan ini. Misalnya, kalau zaman kita dulu, Cybercrime Mabes Polri, BSSN, Kominfo, itu kita kerjasama dengan mereka semua gitu ya. Tapi memang saya ingin memberi kritik juga. Sebetulnya kan ini bukan kejadian yang pertama untuk pemilu 2024 ya. Kalau saya nggak salah ingat dulu ada
awal itu penjualan data 2,3 juta kalau nggak salah. Terus yang kedua keluar lagi data kalau nggak salah 105 juta. Gitu loh. Nah sekarang keluar lagi 204 juta. Gitu. Nah mestinya KPU bisa menjelaskan ini kenapa kok sampai harus 3 kali terjadi seperti ini. Menurut Bapak kenapa? Kan Bapak mantan ketua KPU. Dulu saya perlu penjelasan beberapa hal sebetulnya untuk bisa menjelaskan itu. Pertama, apa benar data ini diambil dari webnya KPU? Kalau menurut Mas Pratama kan benar gitu ya. Satu itu. Yang kedua, apakah ketika data ini diambil, kemudian data yang disimpan oleh KPU ikut rusak juga nggak? Dirusak nggak sama mereka? Nggak dirusak. Oke. Kalau nggak dirusak, sebetulnya ya data itu tidak selalu bisa digunakan untuk kepentingan politik, Mas. Kalau untuk kepentingan, kalau untuk kepentingan politik kan misalnya ini, untuk kepentingan apa memanipulasi, menambah suara, rekapitulasi nanti. Ya, tidak langsung berkoneksi dengan itu. Tetapi memang bocornya data ini cukup berbahaya karena hampir semua sektor kehidupan kita itu sekarang menggunakan data pribadi kita, nomor NIK, alamat, telepon. Jadi kalau itu digunakan untuk kepentingan yang lain, kepentingan ekonomi misalnya, ini berbahaya. Nah, KPU harus bisa meyakinkan dan memberi penjelasan kepada publik bahwa ketika data ini diambil, mereka sudah membentengi bahwa data ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu misalnya. Ya nggak bisa gitu. Oke, kita istirahat dulu. Halo para pemirsa. Jadi para pemirsa sekarang data NIK Anda, nomor paspor Anda sudah siap untuk dijual. Si Jimbo sudah menawarkan di situsnya. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.